Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada kurang lebih 5 ya, perubahan proses, waktu, dampak, cara, dan arah perkembangannya. Yang pertama kita akan bahas dulu untuk perubahan proses. Perubahan proses ada dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan juga perubahan yang tidak direncanakan. Oke, kita bahas dulu untuk perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan artinya perubahan yang memang pada dasarnya sengaja direncanakan. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa merencanakannya? Nah, biasanya kan yang bisa melakukan perencanaan itu pemerintah. Kemudian CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian ada juga masyarakat, bahkan sekolah pun bisa melakukan perubahan yang direncanakan. Untuk perubahan yang direncanakan ini biasanya diawali dari suatu perencanaan terlebih dahulu, dari proposal, kemudian analisis, penelitian, kemudian setelah ada perencanaan yang jelas dan terarah, kemudian dilakukanlah pelaksanaan dari rencana itu, dan kemudian yang terakhir adalah dilakukannya evaluasi. Oleh sebab itu kemudian perubahan yang direncanakan ini arahnya jelas, yaitu memiliki tujuan. Tujuannya biasanya tentu saja ya, kalau untuk pemerintah tentu saja akan mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyatnya, atau memberi arah yang positif. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang melakukan perencanaan. Kemudian, misalnya contohnya adalah kesejahteraan ya. Tentu saja ketika pemerintah membuat suatu program perubahan, maka arahnya adalah kesejahteraan dari masyarakat. Kemudian bisa juga untuk melakukan untuk mencapai efektif ataupun suatu hasil yang efisien. Itu yang direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Untuk perubahan yang tidak direncanakan ini biasa atau bisa juga merupakan efek dari suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana, misalnya, atau merupakan efek dari suatu perencanaan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, masyarakat, ataupun sekolah. Oke, kita akan lihat untuk contohnya. Kita lihat ada dua gambar di sini. Mungkin kalian sudah akrab ya dengan ini karena ini memang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, maka ini adalah suatu gambar tambang ya. Nah, tambang ini direncanakan. Kenapa dimasukkan ke dalam direncanakan? Karena arah tujuannya itu jelas. Maka tambang ini ada tujuannya. Keberadaan dari tambang ini sendiri tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru misalnya. Kemudian kalau dia sudah dibuka lapangan pekerjaan baru kan masyarakat di sekitarnya kan bisa bekerja di sana. Kemudian juga bisa untuk devisa negara dan juga kegiatan ekspor, yaitu batu bara, kemudian ada minyak sawit ya, ada karet, dan kemudian ternyata adanya tambang ini membawa perubahan yang dia tidak direncanakan. Munculnya lubang tambang seperti kalian lihat di sini. Ini yang memang suatu analisis penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace. Ternyata adanya tambang ini membuat atau menimbulkan suatu dampak yang terlihat bagi masyarakat, yaitu munculnya lubang tambang. Ternyata Greenpeace menemukan bukti pencemaran di pertambangan batu bara di Kalsel. Nah, ternyata perubahan yang awalnya untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, ternyata malah justru menimbulkan pencemaran di masyarakat. Nah, kalau pencemaran yang muncul, maka apakah keuntungan? Apakah
kesejahteraan. Tentu saja akan merugikan masyarakat itu sendiri. Pencemaran dan yang lebih dari itu, pencemaran bisa merusak lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan waktu, perubahannya apakah dia cepat dan dia lambat berdasarkan waktunya. Kita akan lihat untuk yang perubahan yang cepat. Untuk perubahan cepat dan lambat ini berkaitan dengan waktu. Artinya ada dalam kurun waktu tertentu muncul perubahan yang dia relatif lebih cepat daripada perubahan yang lain. Kalau untuk yang lambat, tentu saja justru lebih lambat pula daripada yang perubahan yang dia secara cepat. Kita akan lihat untuk contohnya, saya contohkan di sini adalah perubahan cepatnya adalah bentuk atau model-model dari handphone. Kalian sudah tahu ya, ini kalau udah lihat dari kurun waktunya termasuk cepat. Untuk Samsung smartphone Samsung ya. Kemudian untuk yang dia lambat, contohnya adalah, kalau pada awalnya saya contohkan perubahan dari manusia purba, ini saya ganti untuk yang perubahan lambatnya sistem pemerintahan di Indonesia. Baik, kita akan lihat untuk yang pertama, untuk smartphone, untuk yang perubahan cepat, ada Samsung Fold, kemudian Samsung Flip, kemudian ada Samsung Note 20, kemudian ada Samsung Note 10. Dan dilihat dari kurun waktunya, dia sangat berdekatan sekali. Dari 2019, kemudian Fold muncul juga 2019, kemudian muncul Flip 2020, Note 20 2020. Hitungannya hanya mungkin nggak sampai tahunan ya, dia hanya bulan. Tergantung dari sistem riset mereka, ternyata cepat untuk keluar. Kemudian untuk yang lambat, kita lihat, saya contohkan di sini adalah masa atau sistem pemerintahan di Indonesia. Kita mengenal ya, yang terkenal itu adalah masa Orla atau Orde Lama, yang kemudian disusul setelah Orla selesai muncul Orba atau Orde Baru. Kemudian ada masa reformasi. Kalian lihat di sini tahun untuk masanya memang lama ya. Untuk bergantiannya cepat, cuma untuk masing-masing masa pemerintahan ini cukup lama. Ada untuk masa Orde Lama ini, yaitu selama 23 tahun dipimpin oleh Soekarno. Kemudian masa Orde Baru oleh Soeharto selama 30 tahun dan sampai dari 1999 atau reformasi yang diawali dari kemunculan Habibie, kemudian ada Megawati dan juga tokoh-tokoh reformasi seperti Gus Dur, Amin Rais sampai sekarang. Dan ini kenapa saya masukkan ke dalam lambat? Perubahan dari pola ini akan membawa dampak pada perubahan perilaku, dan perilaku ini kan lama. Akan memunculkan perubahan perilaku yang dia tidak semudah atau secepat dari perubahan model-model dari handphone. Kemudian untuk bentuk perubahan yang berikutnya adalah berdasarkan yang terakhir adalah berdasarkan caranya ya. Untuk caranya, ini bukan yang terakhir, ada satu lagi nanti masih untuk berdasarkan untuk efeknya ya atau dampaknya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Saya contohkan di sini perubahan kecil adalah perubahan pada gaya rambut. Kalian bisa lihat di sini, amati di sini gaya rambut sekarang yang sedang ngetren itu apa? Ada yang pertama kita lihat man bun, yang seperti untuk pria yang rambutnya panjang kemudian dikucir di atas. Kemudian pernah juga kita mengalami atau sedang tren mohawk. Kemudian ala-ala Dilan juga sudah pernah
ngetren juga. Dan ini kenapa dikatakan kecil? Karena sekali lagi hanya dampaknya itu hanya dialami atau nanti dampaknya hanya dirasakan oleh sedikit orang. Nah, kalau di sini adalah para pria saja. Kemudian contoh lainnya apa? Saya contohkan adalah tren foto yang bisa diposting di Instagram atau di media sosial lain. Akhir-akhir ini kita mengenal ya, kalian lihat, silahkan amati ketiga gambar tersebut. Ada yang dia ala-ala piknik OOTD, kemudian membawa bekal dan foto. Mungkin kalian bisa cek juga di IG kalian, ada nggak foto-foto yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ada foto-foto dia melakukan sesi pemotretan di supermarket. Kemudian pernah juga ngetren foto di cermin kamar mandi atau toilet, terutama di mall, kemudian di tempat-tempat yang sekiranya terlihat menunjukkan ada unsur kemewahan meskipun cuma di toilet. Dan ini perubahannya kecil. Kenapa? Dampaknya ya hanya ini aja, kecil-kecil aja, hanya dialami oleh sebagian kecil orang, remaja putri, remaja pria, remaja laki-laki, kemudian anak SMA, anak kuliahan, dan tidak semuanya. Berbeda dengan perubahan yang dia besar. Saya contohkan di sini perubahan besar. Kalian bisa lakukan amati di gambar. Perubahan besar itu adalah ketika dilakukan melalui undang-undang. Karena undang-undang ini adalah sifatnya suatu peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat, oleh rakyat, maka jelas nanti arahnya ini ada perubahannya besar karena seluruh masyarakat. Misalnya ketika mulai ramai orang memprotes tindakan DPR yang ingin segera mengesahkan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja atau Cilaka. Kemudian yang selain itu ada undang-undang RUU Omnibus Law. Dan kenapa ini bisa dikatakan sebagai perubahan besar? Karena efek dari perubahan yang akan dimunculkan ini dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya remaja, tidak hanya orang tua, tapi hampir seluruhnya akan merasakan. Kalau Omnibus Law ini kan berkaitan dengan sistem investasi. Kalau kemudian ada RUU Cipta Lapangan Kerja, maka dia akan berhubungan dengan para pekerjanya. Yang berikutnya adalah perubahan yang dia menggunakan kekerasan atau dengan kekerasan, dan juga perubahan yang dia tanpa kekerasan, yang dilakukan tanpa kekerasan. Perubahan sosial yang dilakukan dengan kekerasan bisa menimbulkan korban. Dan korban atau dampak ini nanti bisa berkaitan dengan dampak yang muncul jika perubahan tersebut dilakukan dengan kekerasan. Nah, dampak-dampak inilah nanti dia bisa berpengaruh pada kondisi fisik ataupun non-fisik dari pihak-pihak yang mengalami perubahan dengan kekerasan tersebut. Contohnya misalnya penggusuran ya. Di beberapa berita selain berita corona, kemarin beberapa waktu yang lalu muncul berita mengenai warga menolak penggusuran lahan sirkuit MotoGP di Mandalika di Lombok Tengah. Warga yang ada di sana yang memiliki tempat tinggal di sana, tempat usaha di sana, dan sudah beberapa tahun mereka mendiami tempat tersebut, mereka kemudian diarahkan, direlokasi, dan bahasa yang biasa sering digunakan adalah penggusuran karena di wilayah tersebut akan dilakukan atau akan diadakan pembangunan MotoGP, sirkuit MotoGP, sehingga ini nanti bisa menimbulkan trauma. Apa muncul trauma atau kerugian? Ya karena dengan kekerasan tersebut mau tidak mau harus pindah. Berikutnya yaitu perubahan yang dilakukan tanpa kekerasan. Perubahan yang seperti ini, yang tanpa kekerasan, yang sebaiknya atau yang diharapkan lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan, karena lebih banyak mengedepankan dialog, kemudian pendekatan persuasif,
Artinya diajak baik-baik, dibicarakan baik-baik, disampaikan bahwa ada perencanaan yang memang arahnya adalah kesejahteraan mereka, bukan hanya kesejahteraan salah satu pihak ataupun pihak yang berkuasa atau yang punya modal. Nah, itu penting. Kemudian tanpa kekerasan juga bisa, harapan dengan dilakukan dialog, kemudian pendekatan persuasif adalah tidak memunculkan dampak yang negatif atau trauma. Oke, berikutnya yang terakhir adalah perubahan yang menurut arah perkembangannya. Ada dua seperti yang lainnya, yaitu perubahan yang progres dan juga perubahan regres. Kalau dilihat dari katanya, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar perubahan progres adalah perubahan yang positif, arahnya jelas kemajuan atau kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk regres, dia arahnya negatif atau justru malah membawa kerugian bagi masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat rakyat, tapi juga semuanya, termasuk pemerintah, yang bisa mengalami kemunduran atau mendapatkan justru dampak negatif dari perubahan yang terjadi. Kita ke perubahan progres dulu. Contohnya adalah misalnya pemerintah ingin melakukan pembangunan pasar, merelokasi pasar, membuat pasar yang lebih baik, lebih bersih, sehingga masyarakat baik pembeli maupun penjualnya juga merasa nyaman. Dan ini harapannya kan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dikatakan arahnya adalah maju, arahnya positif atau menimbulkan kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau untuk yang kedua, perubahan regres yang tadi yang mengakibatkan munculnya kemunduran, dia memiliki keterkaitan dengan perubahan yang tidak dikehendaki. Bisa merupakan efek dari perubahan progres, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, malah justru menimbulkan perubahan yang tidak dikehendaki. Contohnya, misalnya pembangunan tol atau jalan bebas hambatan. Tidak ada penjual yang ada di sekeliling jalan, tidak ada warung dan lain sebagainya, hanya ada rest area. Dan rest area kalau diamati kurang mengakomodir para pedagang kecil, sehingga tol ini bisa mematikan pedagang kecil. Perubahan yang regres, kemunduran bagi suatu masyarakat karena dia mengalami kerugian. Contoh lain yaitu perubahan yang tidak dikehendaki adalah bangunan pabrik yang menggunakan teknologi tinggi, teknologi canggih, sehingga tidak banyak bekerjanya atau justru melakukan pemutusan hubungan kerja. Atau bisa di sisi lain, pabrik ini malah justru membuat lingkungan menjadi rusak karena limbah, polusi, dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk penjelasan dari saya. Semoga lebih paham. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan. Oke, tetap jaga jarak, pakai masker, dan stay home.